Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, hadis 368. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr summa ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wan Nasa'i. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saling bergantian ya untuk menjaga kalian pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Artinya malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, dan mereka para malaikat itu berkumpul di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang telah bertugas ya di waktu malam. Lalu Allah berfirman, Allah bertanya kepada mereka, dan Allah lebih tahu dari mereka, bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Maka para malaikat berkata, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Dikeluarkan Imam Malik, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i. Di sini kita ambil faidah, Pak. Faidah yang pertama itu isbatun malaikah, penetapan akan adanya malaikat, di mana mereka hamba-hamba Allah yang tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan mereka dari cahaya, sebagaimana Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Di mana malaikat Allah ciptakan itu hanya khusus untuk ibadah saja. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka terus bertasbih sepanjang malam, sepanjang siang, tidak ada lelah-lelahnya. Karena para malaikat itu diberikan ilham untuk zikir seperti halnya manusia bernafas, Pak. Para malaikat itu akal Islam ya, tidak memiliki hawa nafsu. Karena memang Allah ciptakan malaikat itu khusus untuk ibadah. Makanya tidak ada untuk malaikat surga dan neraka, Pak. Surga dan neraka itu hanya untuk jin dan manusia. Iya. Ketika penduduk surga telah masuk surga, penduduk neraka semua telah masuk neraka, dan urusan telah selesai di hari kiamat, apa kata Allah? Fataral malaikata hafina min haulil arsh. Ya,
Kamu lihat para malaikat itu ya senantiasa bertasbih di sekeliling arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka selalu bertasbih memuji Rabb mereka. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan telah diputuskan di antara mereka dengan keputusan yang benar. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Faedah yang kedua, Pak, hadis ini menunjukkan bahwa di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga malam dan siang. Ada malaikat malam dan ada malaikat apa? Siang. Iya. Dan itu semua untuk kemaslahatan manusia. Subhanallah. Hadis ini memberikan isyarat, ya, faedah yang ketiga, hadis ini memberikan isyarat tentang keutamaan dan keistimewaan sholat subuh dan sholat apa? Asar, Pak. Karena Nabi mengatakan di sini wa yajtami'una fi sholatis subhi wa sholatil asr. Mereka berkumpulnya itu, para malaikat itu bertemunya saat sholat asar dan sholat apa? Subuh. Makanya sholat subuh dan sholat asar itu, Pak, disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan penjaga apa? Siang. Allah berfirman, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan Qur'anul fajr itu sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu, kata Allah, mashhuda, disaksikan. Iya. Maka dari itu, akhi, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk betul-betul memperhatikan dua sholat ini, Pak. Sholat subuh dan sholat apa? Fajar. Bahkan para ulama ketika menyebutkan tentang hadis bahwa kaum mukminin akan melihat Allah nanti pada hari kiamat di dalam surga. Iya. Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr. Kalian nanti akan melihat Tuhan kalian seperti halnya kalian melihat bulan di malam purnama. Laisa dunah sahab, yang di saat itu tidak ada awan sama sekali. Artinya jelas akan melihat Allah. Iya. Lalu Nabi mengatakan apa? Siapa di antara kalian faman istata'a minkum, siapa di antara kalian yang mampu untuk menjaga sholat subuh dan sholat fajar, lakukan. Apa hubungannya? Kata para ulama, artinya bahwa penduduk surga itu, Pak, melihat Allah itu di dua waktu tadi, di waktu subuh dan di waktu apa? Fajar. Di waktu fajar dan di waktu asar. Iya. Itu makanya dua sholat ini istimewa sekali, Pak. Keutamaan sholat subuh, Masya Allah. Apalagi sholat subuh berjamaah, ya. Kata Rasulullah SAW, man sholal fajar fi jamaah faka'annama sholal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk, bayangkan. Ya. Dan sholat asar, Masya Allah, disebut oleh Rasulullah sebagai sholat wusta. Dan sholat asar ini mempunyai keistimewaan, Pak. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man taraka sholat al-asr faka'annama utira ahluhu wa maluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, seakan-akan ia terputus dari harta dan keluarganya, kata Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, Pak, yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan isbat bi anna Allah ya fauqa ibadihi fis sama. Penetapan bahwasanya Allah berada di atas, berada di langit. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ apa? Kata Rasulullah SAW, "Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum." Kemudian naiklah malaikat yang telah bertugas di malam hari. Naiknya kemana, Pak?
kepada Allah. Ya. Dan sebutkan dalam ayat Allah mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Malaikat dan ruh itu malaikat Jibril naik kepada Allah dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Iya. Dalam surat As-Sajdah ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dalam satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Dalam surat Al-Ma'arij 50.000 tahun. Sebagian ulama menjamak bahwa yang 1000 tahun itu Pak, itu jarak langit dunia. Ya. Sedangkan 50.000 tahun itu dari bumi kemana? Ke arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Naik. Para malaikat itu naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang namanya naik dari mana ke mana? Naik itu dari bawah ke atas, Pak. Maka ini menetapkan bahwa Allah berada di mana, Pak? Berada di atas. Makanya heran ya. Kita heran dengan orang-orang yang mengingkari Allah berada di mana? Di atas. Hanya karena syubhat yang sangat lemah sekali. Apa katanya? Kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat. Iya. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia membayangkan Allah itu sama dengan kita. Kita kalau berada di atas berarti butuh apa? Butuh tempat. Kita katakan ya subhanallah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau Allah berada di atas, tidak sama sekali ada konsekuensi Allah butuh apa? Tempat. Tidak pula berkonsekuensi bahwa Allah berbentuk jism, sama sekali tidak. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Maka ya akal Islam, ya, fitrah manusia saja, Pak. Semua manusia punya fitrah bahwa Allah itu berada di atas. Makanya Imam Al-Juwaini ketika di majelisnya menetapkan bahwa Allah tidak boleh dikatakan di atas, tidak boleh dikatakan di bawah, dan tidak boleh ditanya di mana Allah. Lalu berkatalah muridnya yang bernama Hamdani. Apa kata Hamdani? Wahai Imam, lalu bagaimana kita menolak darurat fitrah kita? Tidaklah kita berdoa selalu, kecuali selalu kemana? Menghadap ke atas. Antum kalau berdoa tangannya kemana, Pak? Kalau Allah nggak berada di atas, harusnya jangan ke atas dong. Ya. Maka dari itu ya akhi batil. Ya. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas. Ya, keyakinan yang ditunjukkan oleh 1000 dalil. Bahwasanya Allah berada di atas itu ya dalilnya lebih dari 1000, Mas. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim menulis sebuah kitab yang berjudul Ijtima' Juyush al-Islamiyah. Berkumpulnya pasukan-pasukan Islam. Ya, maksudnya beliau itu ya pasukan di sini artinya dalil. Di mana dalam kitab ini beliau khusus menyebutkan 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Di atas. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis 369. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhalal jannah. Ada 5 perkara, siapa yang datang dengan membawa 5 perkara ini disertai keimanan, maka dia akan masuk surga, jannah. Apa itu? Man hafadha ala salawatil khams, ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna
wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa shama Ramadan wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila wa ata zakata tayyibatan biha nafsuh wa addal amanah. Qila ya Rasulullah wa ma ada'ul amanah? Qal al-ghuslu minal janabah. Inna Allah lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairaha. Rahu Tabrani bi isnadin jayyid. Ada 5 perkara. Siapa yang datang dengan membawa 5 perkara ini disertai dengan keimanan, maka dia pasti masuk surga. Yang pertama, yaitu orang yang menjaga sholat 5 waktu. Dia jaga wudunya, rukunya, sujudnya, dan waktu-waktunya. Dan dia puasa Ramadan. Dan dia haji ke Baitullah bila ia mampu. Dan ia membayar zakat dengan hati yang penuh ridho. Dan ia melaksanakan amanah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa maksud daripada melaksanakan amanah? Kata Rasulullah, itu mandi janabat. Karena Allah tidak pernah memberikan amanah kepada anak manusia dalam masalah agama ini selain itu. Di sini, akhi, kita ambil faidah, Pak. Faidah yang pertama yaitu keutamaan 5 perkara ini yang akan disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga haji ke Baitullah. Yang keempat membayar apa? Zakat. Dan yang kelima melaksanakan amanah. Dan yang dimaksud dengan melaksanakan amanah di sini apa, Pak? Mandi janabat. Iya. Di sini kita ambil faidah, Pak. Wala budda minal iman fi adai al-khams al-madhkurah. Bahwa dalam melaksanakan 5 perkara tadi, Pak, harus disertai dengan iman. Sebab kalau tidak disertai dengan keimanan, percuma. Makanya Nabi mengatakan apa? 5 perkara, siapa yang datang dengan membawa 5 tersebut disertai dengan iman. Iman maksudnya di sini iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Kalau ada orang sholat tapi tidak beriman akan adanya surga dan neraka, percuma. Kalau ada orang yang sholat tapi tidak beriman kepada malaikat dan mengatakan malaikat nggak ada, maka nggak diterima, Pak, sholatnya, Pak. Karena para ulama semua sepakat bahwa rukun iman itu termasuk pokok-pokok keimanan. Ya. Dimana kalau kehilangan pokok-pokok ini, hilang imannya. Maka orang yang mengingkari ya adanya malaikat, mengingkari salah seorang nabi dan rasul misalnya, mengingkari hari akhirat, maka imannya tidak diterima sama sekali. Jadi yang dimaksud dengan iman di sini, Pak, itu pokok-pokok keimanan. Yang iman itu tidak akan diterima kecuali dengan pokok-pokok tersebut. Iya. Faedah selanjutnya, akhul Islam. Di sini menunjukkan makna menjaga sholat 5 waktu, yaitu menjaga wudunya, rukunya, sujudnya, dan waktu-waktunya. Karena Nabi mengatakan man hafadha ala salawatil khams ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, itu menjaga apa? Wudunya. Bagaimana menjaga wudu? Yaitu jangan sampai ada anggota wudu yang tidak terkena siraman air wudu. Karena Rasulullah pernah ya melihat ada seorang laki-laki sedang sholat, Pak. Rupanya di kakinya itu ada sebesar dirham yang tidak terkena apa? Air.
Maka Rasulullah menyuruh dia mengulangi wudhu dan sholatnya. Gak sah. Rasulullah pernah melihat para sahabat Pak mencuci kaki itu cuma bagian depannya doang, sementara tumitnya gak kena. Apa kata Rasulullah? Wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka itu. Iya. Jadi ketika kita wudhu itu Pak, hati-hati, jangan asal. Rukunya dijaga, demikian pula sujudnya. Bagaimana? Itu benar-benar tumakninah dan ya punggungnya itu lurus Pak. Karena Nabi mengatakan la yujzi salat la tujzi salatu man la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Tidak sah salat orang yang tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud. Ada orang ketika ruku belum lurus sudah sami Allahu liman hamidah. Saking cepatnya Pak. Iya, seperti yang kita saksikan itu Pak. Kalau di bulan Ramadan suka muncul tuh Pak, sholat tarawih tercepat di dunia itu Pak. Antum lihat rukunya itu nggak lurus Pak. Allahu subhanahu Allah kayak apa ayam matuk gitu Pak. Subhanallah. Nabi mengabarkan ya bahwa ada seorang hamba sholat 60 tahun gak ada yang diterima Pak. 60 tahun gak diterima sholatnya. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Yutimmu ruku'aha wala yutimmu sujudaha. Dia sempurnakan ruku'nya tapi dia tidak sempurnakan apa? Sujudnya. Dia sempurnakan sujudnya tapi dia tidak sempurnakan apa? Ruku'nya. Artinya dia tidak tumakninah. Ya, maka hati-hati ketika kita ruku, ya, luruskan punggung kita. Demikian pula ketika kita apa? Sujud, tumakninah kita. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Demikian pula menjaga waktu-waktunya. Jangan sampai kita sholat ternyata belum waktunya Pak. Ya. Makanya para ulama ketika menafsirkan hadis asfiru bil fajri fa innahu a'zam lil ajr. Asfiru, berterang-teranglah dengan sholat subuh. Sebagian ulama menafsirkan apa? Maksudnya ya, tunggu sampai benar-benar yakin subuh betul-betul telah apa? Ya, muncul. Sampai betul-betul terlihat fajar itu apa? Terang. Pada waktu itu hendaklah ia baru sholat subuh. Supaya jangan sampai ternyata dia sholat sebelum waktunya. Akibatnya apa? Akibatnya nggak sah Pak sholat kita. Kalau kita melakukan sholat belum waktunya. Makanya nggak masalah antum sholat subuh misalnya. Waktu sholat subuh antum mundurkan ya sekitar 15 menit atau 20 menit untuk memastikan benar-benar fajar telah apa? Masuk Pak. Apalagi di zaman sekarang kan terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah sholat subuh zaman sekarang ini kecepatan apa enggak? Iya. Maka adanya perselisihan saja menimbulkan keraguan setidaknya Pak di hati kita. Maka ya yang lebih bagus ya kita pastikan, gak apa-apa, kita tunggu benar-benar supaya waktu subuh benar-benar apa? Masuk, yakin. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faedah selanjutnya, akhwal Islam, saudaraku seiman. Yaitu pentingnya menjaga mandi janabat. Dan bahwasanya itu termasuk amanah yang harus dijaga. Karena Nabi menyebutkan di situ tentang menjaga amanah, dan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan menjaga amanah,
Kata Rasulullah, mandi janabat. Mandi apa? Junub. Dan mandi junub itu Pak, alhamdulillah telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Iya, tata caranya. Yang jelas yang wajib adalah seluruh tubuh kita terkena air. Kalau antum mandi janabatnya dengan cara nyemplung, jebur ke laut misalnya, kemudian naik lagi, sebetulnya udah cukup itu Pak. Tapi di sana ada sunah-sunahnya, seperti sunahnya apa? Mencuci kemaluan dulu, setelah itu berwudu, kemudian mencuci rambut, baru kemudian mencuci seluruh tubuh. Iya. Baik, hadis 370. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahu Malik wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Siapa yang melaksanakannya dan dia tidak menyia-nyiakannya sedikit pun, ya karena meremehkan haknya, maka Allah punya janji untuk memasukkan ia ke surga. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka Allah tidak memiliki janji kepadanya untuk memasukkan dia kemana? Ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Dikeluarkan Imam Malik dan Abu Daud dan Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan dalam riwayat Abu Daud dengan lafaz khamsu salawatin iftaradahunna Allah man ahsana wudu'ahunna biwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi 'ahdun an yaghfira lah wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi 'ahdun in syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabah. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan. Siapa yang memperbagus wudunya sesuai dengan waktunya dan menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, maka Allah berjanji untuk mengampuni dosanya. Dan siapa yang tidak melakukan itu, maka tidak ada janji atas Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni, dan jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia. Baik Pak, dari hadis ini kita ambil faidah Pak. Hadis ini menunjukkan Pak, bahwa orang yang menjaga salat 5 waktu dengan sungguh-sungguh Pak, Allah berjanji untuk memasukkan dia ke dalam surga. Maka siapapun yang ingin masuk surga Pak, jaga betul-betul salat 5 waktu, jangan disia-siakan. Iya. Allah berfirman, hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian dengan sungguh-sungguh salat 5 waktu, terutama salat wusta, kata Allah. Jaga. Perhatian kita kepada salat 5 waktu itu Pak harus lebih Pak. Ya, jangan dianggap remeh. Orang yang meremehkan sholat itu Pak, itu pertanda dia meremehkan Allah Pak. Ya. Orang yang mengagungkan Allah, dia pasti akan mengagungkan perintah-perintahnya. Orang yang mengagungkan Allah, pasti dia akan mengagungkan syariatnya Pak. Tapi ketika dia meremehkan sholat,
sholat, seakan-akan dia nggak butuh sama sholat. Ini menunjukkan Pak, imannya bermasalah Pak. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya di sini Pak dijadikan dalil oleh jumhur. Jumhur itu apa sih artinya? Mayoritas ulama. Siapa saja? Itu Malik, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, maka ia tidak kafir. Maka ia tidak apa? Kafir. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun. In sya'a 'adzabah wa in sya'a adkhalahul jannah." Dan siapa yang tidak melaksanakannya, Allah tidak punya janji untuk memasukkan ia ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dia. Berarti Pak, orang ini masih di bawah kehendak Allah. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni, dan jika Allah kehendaki, Allah akan azab. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Tuh lihat. Berarti itu menunjukkan bahwa dosa-dosa yang berada di bawah syirik tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Maka ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang meninggalkan sholat itu di bawah kehendak Allah, jika Allah kehendaki Allah ampuni, dan jika Allah kehendaki Allah akan adab. Ini menunjukkan kata jumhur, berarti orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Beda dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad pendapatnya apa Pak? Siapa yang meninggalkan sholat walaupun sekali, walaupun dia malas dan ngikutin hawa nafsu, bukan karena mengingkari kewajibannya, murtad dari agama Islam, kafir. Ini pendapat siapa? Imam Ahmad. Dan ulama-ulama Saudi rata-rata pendapatnya ini Pak. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, dan yang lainnya. Mereka meyakini bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bukan muslim, alias apa? Kafaro, kafir. Dalilnya mana? Hadis wa Nabi bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir. Rasulullah mengatakan di situ, siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah apa? Kafir. Demikian pula disebutkan dalam hadis, amuduhas sholah, tiang agama itu apa? Sholat. Rasulullah menyebutkan bahwa sholat 5 waktu itu tiang. Bayangkan kalau ternyata tiangnya ambruk. Kira-kira bangunannya ambruk nggak Pak? Kalau tiangnya ambruk, bangunan ambruk otomatis. Sehingga kata mereka itu menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir, murtad dari agama Islam. Iya. Masya Allah. Ini akhul Islam, ini perselisihan para ulama tentang orang yang meninggalkan apa? Sholat karena malas. Ingat loh. Adapun kalau dia meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu nggak wajib,
dan mengingkari kewajiban sholat, semua ulama sepakat ijma dia bukan muslim, murtad dari agama Islam. Makanya hati-hati ya antum yang suka melalaikan sholat, yang meninggalkan sholat. Setidaknya status antum diperselisihkan oleh para ulama. Ya, status antum diperselisihkan oleh para ulama, masih muslim atau bukan ini. Mengerikan akhwal Islam. Ada seseorang yang telepon saya, Ustaz, masa saya disebut kafir? Kenapa emang? Hanya karena saya pernah meninggalkan sholat. Itu ikhtilaf para ulama, Pak. Cuma masalahnya status antum diperselisihkan. Antum masih kafir apa muslim ini? Udah kafir muslim ini. Marah dia, Pak. Nggak terima dia, Pak. Ya masalahnya gimana? Ya. Sholat 5 waktu itu kan hak Allah, Pak. Allah sudah mewajibkan kita untuk apa? Sholat 5 waktu. Dan Rasulullah sudah menyebutkan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Yang berkata itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seharusnya kita bersungguh-sungguh dong menjaga apa? Sholat. Jangan lalaikan sholat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Saya sungguh sangat heran Pak dengan orang-orang yang subhanallah. Saya melihat dengan mata kepala, ya, ada orang rata-rata itu mereka pekerja kuli-kuli bangunan tuh Pak. Disuruh sholat nggak mau Pak. Sampai sama teman saya dibilang apa? Kamu nggak takut neraka apa? Apa katanya? Enak di neraka Pak. Banyak yang cantik-cantik di sono katanya. La ilaha illallah. Kita kasih tahu sama kontraktornya Pak. Itu kok nggak pada sholat? Iya Ustadz, susah Ustadz. Sampai saya pernah mau ngancam mereka. Kalau kalian nggak sholat saya pecat. Mereka bilang apa? Mendingan dipecat Pak daripada sholat. Tapi ngomong gitu Pak. Sombongnya melebihi iblis loh Pak. Iblis gak mau sujud kepada Adam. Kalau sujud sama Allah mau dia. Ini disuruh sujud sama Allah gak mau. Gak mau. Mendingan dipecat katanya daripada sholat. La ilaha illallah. Orang kayak ginian gak mungkin muslim nih Pak. Gak mau dia meletakkan jidatnya kepada pencipta langit dan bumi. Ya, kepada Rabbul Alamin. Itu menunjukkan akan kesombongan ya akhwal Islam. Ya, yang ada di hatinya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ya, untuk kita-kita yang diberikan oleh Allah hidayah untuk bisa sujud, bisa sholat, alhamdulillah Pak. Itu nikmat agung Pak, nikmat besar sekali. Iya. Kita lanjutkan ayolah ikhwah, saudaraku seiman. Hadis 371. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kana rajulani akhawani fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 lailah fadhukirat fadilatul awal minhuma inda Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW alam yakunil akhar musliman? Qalu bala wa kana la ba'sa bih. Faqala Rasulullah SAW wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuh innama muthila salah kamathali innama mathalus salati kamathali nahrin adbin ghamrin bibabi ahadikum yaktahimu fihi kulla yawmin 5 marrat fama tarawna fi dhalika yubqi min darani fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuh. Rawahu Malik wa Ahmad bi isnadin hasan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ia berkata, dahulu ada 2 orang laki-laki bersaudara. Yang satu meninggal duluan.
Ya. Yang kedua meninggal setelah 40 hari. Ya, artinya jedanya antara dua orang itu meninggalnya 40 hari. Lalu disebutkanlah bahwa yang pertama ini Rasulullah lebih hebat ibadahnya, ya, dibandingkan dengan yang kedua. Lalu Rasulullah bertanya, bukankah yang kedua juga Muslim? Kata mereka, benar hai Rasulullah. Tapi dia ya biasa-biasa aja lah, nggak kayak yang pertama. Apa kata Rasulullah? Mama yudrikum ma balagat bi salatu. Dari mana kalian tahu bahwa yang kedua ini, yang pertama lebih tinggi derajatnya dibandingkan apa? Yang kedua. Apa kalian tidak tahu barangkali sholatnya dia selama 40 hari itu, ya, menyampaikan dia kepada derajat yang lebih tinggi. Sesungguhnya perumpamaan sholat itu seperti air yang tawar dan deras yang berada di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Lalu ia mandi di air itu 5 kali. Kira-kira akan menyisakan kotoran tidak? Kalian tidak tahu bahwa sholat itu akan menyebabkan dia sampai kepada derajat yang tinggi. Iya. Artinya walaupun bedanya meninggal cuma 40 hari, tapi selama 40 hari ini kan dia sholat 5 waktu. Setiap sholatnya itu sudah banyak menggugurkan dosa dia. Maka kalian jangan menganggap remeh itu, Masya Allah. Ya. Hadis setelahnya juga mirip, Pak. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala kana rajulani min Bali hayy min Qudaah. Dahulu ada 2 orang laki-laki dari sebuah perkampungan Qudaah yang bernama Bali. Ya. Di Bali itu, Pak, sebuah perkampungan di sana, Pak, di Saudi, ya, Qudaah. Nah, kalau Bali yang Indonesia nggak tahu, barangkali diambil dari sana, Pak. Iya. Aslama ma'a Rasulullah SAW. Keduanya masuk Islam bersama Rasulullah. Fastushhida ahaduhuma wa ukhiral akhir sanah. Yang pertama mati syahid. Yang kedua masih hidup setahun dan meninggal dalam keadaan di atas kasur, tidak mati syahid. Faqala Talha bin Ubaidillah fa uritul jannah fa ra'aitul mu'akhir minhuma udkhilal jannah qabla syahid. Talha bin Ubaidillah berkata, lalu aku bermimpi melihat surga dan aku melihat orang yang meninggalnya terakhir, ya, padahal dia tidak mati syahid, ternyata masuk surganya duluan dibandingkan yang pertama yang mati syahid. Fata'ajabtu lidzalik. Maka aku merasa heran, kok bisa orang yang tidak mati syahid duluan? Harusnya kan yang mati syahid lebih hebat dong. Fa asbahtu fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat paginya aku melaporkan hal itu kepada Rasulullah tentang mimpinya itu. Apa kata Rasulullah? Alaysa qad suma ba'dahu Ramadan wa shalla 6,000 raka'ah wa kadza raka'ah salat as-sanah. Bukankah yang kedua ini sempat puasa Ramadan? Dia sholat sampai 6.000 rakaat, ya, sampai demikian rakaat selama setahun itu. Ya pantas saja yang kedua lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena dia masih ada hidup setahun. Selama setahun itu dia puasa